kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kelima 30 Mei 2021. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena kasih dan karunia-Nya yang selalu melimpah atas kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersekutu dalam ibadah minggu ini. Marilah kita menyiapkan hati untuk datang menghadap kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 322, bait yang pertama sampai ketiga, Terang Matahari. Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan musikkan bait yang ketiga. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Marilah ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang setia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian bersama Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan bait yang kedua, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.
Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian bagi kemuliaan Tuhan, terambil dari Kidung Jemaat nomor 107 bait yang pertama, bait yang kedua dan keempat. Terbitlah dalam kegelapan. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Duka nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup mereka. Engkau membawa sukacita, menghibur isi kuasa-Mu. Bagi menang gegap gempita, Kau mengalahkan seteru. Tongkat penindas sudah patah, dan tamat pembudakannya. Terbakar habislah senjata, dan bumi bersejahtera. Ya Raja damai maha mulia, beri sejahtera penuh, supaya bangsa-bangsa dunia bersujud di hadapan-Mu. Allah sendiri melakukan rencana keadilannya, dan tahta Daud diteguhkan kekal selama-lamanya. Umat Tuhan, terimalah sabda pembimbing. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengan merenungkan sabda firman-Nya. 1 Yohanes 1 ayat ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dengan firman ini sesungguhnya mengingatkan kami bahwa betapa lemah dan tidak berdayanya kami di saat mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Maka untuk itu dalam segala keterbatasan kami mengakui setiap kesalahan, pelanggaran dosa-dosa kami di hadapan Engkau, ya Allah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mohon, ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Amin. Kita naikkan bersama nyanyian Kidung Jemaat 144B, bait pertama, Suara Yesus Ku Dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mau mengakui dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan, maka Allah memberikan anugerah yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Kita naikkan nyanyian kita, Suaramu Ku Dengar, Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan bait yang kedua. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahnya. Aku datanglah Tuhan padamu dalam
hatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan di dalam khotbah pada hari Minggu ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai 21. Demikian pembacaan Alkitab. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak, tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita, memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita merenungkan sabda Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi dan memberikan kasih senantiasa kepada kami untuk dapat berbagi kasih. Dan hari ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan pembacaan teks suci yang telah Engkau ilhamkan kepada para utusan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun tulisan-tulisan di dalam Alkitab ini adalah produk dari zaman kuno yang sungguh-sungguh jauh dari masa kami sekarang ini. Kitab suci merupakan firman Tuhan yang sungguh-sungguh dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami mendapatkan bimbingan. Terang sabda itu menuntun kami semua pada zaman ini, dalam situasi kami saat ini untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan di dunia yang ada, supaya dengan terang sabda-Mu oleh pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hati kami, kami dapat menerima firman-Mu ini, menyimpannya baik-baik, memeliharanya dan mengindahkannya di dalam hidup kami. Dengan begitu, kami dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan oleh terang dan pimpinan sabda Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya waktu kami, kehidupan kami untuk taat setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara jemaat Tuhan GITJ Kudus, dimanapun saudara berada, terutama yang saat ini kembali melakukan ibadah secara daring atau online. Walau demikian, persekutuan kita tetap dibangun di dalam Tuhan. Terutama juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Pepandan Kuawur, yang barangkali tidak mungkin kalau melakukan ibadah sendiri-sendiri di rumah masing-masing dengan sarana yang kita berikan. Namun mereka tetap dapat berkumpul di gereja yang tidak memungkinkan untuk bisa menjangkau tayangan ibadah ini dalam kondisi keluarga masing-masing, tetapi mereka tetap difasilitasi untuk dapat melihat dan menyaksikan serta ikut dalam kebaktian ini dalam siaran langsung atau live streaming. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam khotbah pada hari ini yang diberikan tema Allah Sang Terang dalam kegelapan dunia. Saudara, Allah Sang Terang dalam kegelapan dunia. Akhir-akhir ini, terutama kurang lebih 2 minggu terakhir ini,
Kudus diliputi kegelapan. Status sebagai zona pandemi COVID-19 bukan disebut merah lagi tetapi Kudus hitam. Ini status yang baru tentu, yang merupakan ungkapan dari situasi gelap. Gelap itu menakutkan, gelap itu mencekam, gelap itu keadaan tidak baik. Bahkan kalau kita mengingat kisah Kejadian, gelap gulita itu keadaan kacau balau. Nah, keadaan tanpa terang sama sekali itulah gelap. Namun apakah betul bahwa dalam situasi Kudus yang mencekam seperti ini kita sendirian? Apakah ini situasi Kudus? Saudara-saudara, ternyata tidak demikian. Saya memperhatikan laporan dari berbagai media sosial dan media massa yang bisa saya jangkau bahwa sekarang ini beberapa negara kembali melakukan upaya menangani perkembangan COVID yang menyebar secara lebih ganas. Ada pakar yang menyebut bahwa jenis varian baru dari COVID-19 yang mengalami mutasi ini disebut virus yang jenisnya lebih perkasa. Perkasa berarti lebih dahsyat daya penyebarannya, dan barangkali apakah ini daya bunuhnya juga luar biasa, kita tidak tahu. Tetapi bagi orang-orang yang terkena atau memiliki gangguan penyakit bawaan sangat rentan terhadap situasi ini. Sehingga dicatat bahwa akhir tahun lalu saja laporan dari International Association for Suicide Prevention IASP ini laporan atau lembaga yang bergerak di dalam penelitian bagi upaya penanganan atau pencegahan bunuh diri, menyebutkan dampak dari virus COVID-19 sepanjang tahun 2020 yang lalu telah memicu peningkatan jumlah pasien yang mengalami gangguan mental dan bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat setiap 40 detik terjadi angka kematian bunuh diri. Jadi dampaknya cukup dahsyat. Orang banyak kehilangan harapan dan tidak berdaya menghadapi realitas hidupnya. Bagaimana dampak terhadap situasi ekonomi? Menurut International Labour Organization ILO atau ILO memperkirakan ada 195 juta lapangan kerja di dunia akan hilang akibat COVID-19 ini. Dan di Indonesia pada bulan Februari tahun ini angka pengangguran telah meningkat 5% dan akan berkembang terus ketika situasi ini tidak terkendali. Tidak ada perubahan, maka kecenderungan angka pengangguran akan terjadi terus melonjak. Nah, saudara, bagaimana dampaknya terhadap kemungkinan orang untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan makanannya? Ternyata menurut International Food Policy Research Institute IFPRI menyatakan akibat bencana COVID-19 diperkirakan terjadi kelaparan ekstrim, bukan kelaparan yang mudah, yang ekstrim pada 150 juta penduduk dunia. 150 juta penduduk dunia itu jumlah yang luar biasa besar, hampir separuhnya penduduk Indonesia. Mengalami kelaparan ekstrim artinya sangat sulit ditolong, pasti ada kehancuran dan kerusakan kehidupan, terutama organ-organ tubuhnya sulit dipulihkan dalam kondisi orang yang telah mengalami gangguan bencana kelaparan seperti itu. Nah, saudara, ini gambaran dunia gelap. Dunia yang diselimuti kegelapan. Namun kita bersyukur pada hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan dengan tema Allah Sang Terang itu hadir, ada di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tentu untuk menolong kita semua.
Disaksikan oleh Injil Yohanes ini bahwa sang terang itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Lalu di dalam pasal 12 kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri tentang dirinya. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Di dalam Yesus kita mendapatkan terang kehidupan. Kehidupan yang penuh harapan. Kehidupan yang menjanjikan kita terlindung dan terpelihara oleh kasih Allah. Terang kehidupan menyatakan bahwa kehidupan yang baik, bukan yang diancam oleh kebinasaan, tetapi kehidupan yang menang atas segala persoalannya. Itu di dalam Tuhan. Ditambah lagi kalau kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, maka kita anak-anak Kristus, anak-anak terang juga sebutan kita, ambil bagian dalam terang Kristus untuk menyatakan cahaya kemuliaannya. Terang Tuhan itu bagi semua orang. Saudara memperhatikan apakah saudara selama ini walaupun saat terik, saudara bisa melihat matahari? Kita tidak bisa melihat terang matahari. Yang bisa kita lihat adalah terangnya matahari. Mataharinya tidak nampak oleh mata kita. Tetapi saudara-saudara, ketika terang yang kita lihat itu memancar kepada bumi ini, maka sekalipun matahari itu terbit sedikit, sudah memberikan cahaya terangnya dan menerangi dunia ini. Itulah gambaran bahwa kegelapan dunia ini hanya bisa dienyahkan oleh terang. Sekecil apapun terang itu, dia akan tetap bisa mengusir kegelapan. Dan kalau kita anak-anak terang, maka di dalam Yesus kita diajak untuk menerangi dunia yang gelap ini. Hadir di dalam Yesus, Yesus yang memenuhi kita, menjadikan terang kasih Allah, terang kebaikan dan kemurahan Allah, menguatkan pengharapan orang-orang yang di dalam kegelapan ini, sehingga mereka bersama-sama dengan kita memuliakan Bapa di surga, sumber terang, sumber kehidupan yang baik, kehidupan dalam damai sejahtera. Allah menyatakan pemerintahannya di tengah-tengah dunia ini ketika kita bersama-sama tetap di dalam Kristus dan menjadi sarana untuk menyinarkan, untuk menerangi dunia ini. Karena itu kita juga disebut kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang yang harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Nah saudara, namun persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa memancarkan terang kita. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang terpandang dari golongan masyarakat kelas tinggi, kelas atas. Dia perhatikan siapa Yesus yang mulai dikenal oleh banyak orang, karena Yesus di dalam Injil Yohanes ini baru ditampilkan dengan 2 tanda-tanda dan mujizat. Dia lakukan air menjadi anggur di Kana. Dan kemudian dia merombak bait suci, menguduskan bait suci menjadi tempat bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri dan bagaikan sarang penyamun, karena orang di sana melalui peraturan dan regulasi yang diatur di dalam tatanan bait suci di sana dipakai untuk mencari keuntungan para pemimpin. Golongan tertentu yang menikmati semua fasilitas melalui rekayasa yang jahat untuk mengelabuhi rakyat. Supaya umat yang beribadah di sana bukan dengan kebebasan, tetapi dengan peraturan-peraturan yang akhirnya mendapatkan keuntungan bagi para pemimpin bait suci. Kita tahu uang saja harus ada penukaran dengan nilai uang yang khusus. Tidak lagi uang yang dipakai oleh rakyat biasa, tetapi uang bait suci. Dan di sana ada nilai tukar yang mendapatkan keuntungan bagi para pengelola, pemimpin dan imam dan seterusnya.
Ini golongan agama. Nikodemus, orang yang memiliki posisi di masyarakat, pemimpin agama Yahudi, diterangkan begitu, melihat siapa Yesus. Dia menyaksikan apa yang dikatakan di sana, saudara-saudara. Nikodemus betul-betul mengapresiasi dan bisa memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah utusan Allah yang menyatakan kemuliaan Allah melalui karya-karyanya. Yesus yang melakukan tanda-tanda. Pada ayat pertama disebutkan bahwa seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus ini datang pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Penghargaannya kepada Yesus guru itu tingkatan yang tinggi, padahal Yesus belum terkenal di kalangan banyak orang, tetapi sudah dia kenali dan dia mengungkapkan bahwa Yesus adalah guru. Guru selevel dengan pemimpin. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Pekerjaan Allah, mujizat-mujizat dilakukan. Tentu kita bisa mengerti bahwa bukan hanya satu peristiwa, tetapi penulis Injil Yohanes menunjukkan bahwa kemampuan Yesus, kuasa Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Allah yang memerintah. Dan ungkapan terakhir, jika Allah tidak menyertainya, Yesus tidak mungkin melakukan seperti itu. Jadi pengakuan bahwa Yesus itu guru, Yesus itu sangat tinggi, mulia, pemimpin yang patut dihormati, dan seorang yang dipakai Allah untuk menyatakan kuasa Allah. Kalau dia tidak berasal dari Allah, kalau Allah tidak menyertainya, maka tidak mungkin Yesus bisa melakukan itu. Ini sebuah pengakuan tulus. Memang ada penafsir yang mengatakan Nikodemus ini orang yang tidak berani terbuka imannya. Buktinya datang kepada Tuhan Yesus malam. Malam artinya supaya orang lain, pemimpin-pemimpin yang lain yang membenci Tuhan Yesus barangkali atau gengsi, diketahui orang lain bahwa dia seorang pemimpin, datang kepada guru dari Nazaret ini. Lalu demi gengsinya dia menyelinap malam-malam waktu yang gelap. Tapi ini tafsir yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas dalam Injil Yohanes. Juga ada yang mengatakan bahwa Nikodemus tahu kalau hari-hari biasa, siang hari Tuhan melayani dan repot sekali untuk intensif mengadakan wawancara, dialog yang sungguh-sungguh mendalam tidak bisa terjadi. Karena itu mengambil waktu malam, saat tenang, teduh, tidak ada aktivitas yang lain, mereka bisa intens membangun relasi. Tetapi hal Nikodemus pada akhirnya, apakah dia akan menjadi pengikut Yesus? Kita tidak tahu persis. Teks ini tidak mau menjelaskan itu, sebab teks ini menyatakan bahwa kita perlu belajar seperti Nikodemus yang mau dengan tulus mengakui dengan hati kita bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh utusan Allah yang menyatakan kuasa Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Pemerintahan Allah, kerajaan Allah hadir di tengah-tengah ini melalui kehadiran Yesus. Pengakuan ini penting. Dilanjutkan dengan pertanyaan Nikodemus berikutnya, kita akan semakin tahu bahwa bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali untuk bisa mengalami terang Tuhan, untuk bisa mengalami kehadiran kerajaan Allah, untuk bisa hidup dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah di dunia yang gelap ini. Orang bisa mengalaminya kalau dilahirkan kembali. Lahir baru, dilahirkan kembali, menjadi manusia baru, istilah di dalam surat Paulus. Menjadi manusia terang, anak-anak terang. Itulah gambaran di sini bagaimana bisa sampai ke situ. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang dilakukan. Ini yang diberitahukan kepada Nikodemus. Hei Nikodemus, kamu tidak akan mengalami dan mengerti siapa Allah
yang memerintah di dalam dunia ini. Engkau juga tidak akan bisa mengenal aku jika engkau tidak dilahirkan lagi, dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air dan roh. Ini perlu penjelasan sedikit. Orang secara biologis dilahirkan dari benih laki-laki dan perempuan, dari orang tua kita, lalu jadilah kita manusia hidup secara biologis sekarang ini. Ini manusia alamiah. Tetapi untuk dapat mengalami kerajaan Allah, untuk dapat dia masuk ke dalam pemerintahan Allah, untuk dapat hidup dalam terang hidup, harus mau dilahirkan oleh air dan roh. Artinya apa? Dilahirkan dari air pertanda baptisan karena iman percayanya kepada Kristus. Mau mengakui dan mau menyatakan secara tulus dari hati dan tindakannya bahwa dia adalah milik Kristus. Dibaptis dengan tanda air baptisan. Roh, Yesus sendiri hidup, Yesus sendiri lahir dari roh Allah. Kalau orang percaya dan dibaptiskan dalam Yesus, maka dia akan dilahirbarukan oleh roh seperti Yesus dilahirkan. Dia bukan lagi berasal dari benih manusia alamiah, tetapi roh Tuhan yang menciptakan baru, yang melahirkan dia baru, oleh kuasa dan kehendak Allah dia ada. Seperti Kristus hidup. Dia bukan dilahirkan dari benih manusia, tetapi roh Allah yang dikandung oleh Maria dan dilahirkannya. Dan jadilah manusia Allah. Jadi itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Pengakuanmu, apresiasimu terhadap Yesus tidak cukup berhenti hanya dalam kata-katamu. Tetapi engkau perlu menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebagai terang yang berkuasa dan bercahaya atas hidupmu. Dan itu pekerjaan Roh Kudus yang pada minggu lalu kita rayakan dengan perayaan Pentakosta. Kehadiran Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Lalu sekarang tugas saya dan saudara adalah bersediakah kita dilahirkan kembali dan tidak seperti Nikodemus yang hanya mengaku, yang hanya dapat mengapresiasi siapa Tuhan Yesus, namun belum tentu memiliki pengenalan akan dia secara mendalam, dan kemudian belum tentu dia merasakan kehadiran kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur bahwa kita sekarang ini menjadi orang-orang yang ada di jalan itu. Kita telah memilih tinggal di dalam Kristus. Terang sejati. Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia ini karena kasih-Nya. Kita sudah berjumpa dengan Dia, tetapi persoalannya apakah kita sungguh-sungguh mau percaya kepadanya? Percaya itu memiliki 3 aspek. Percaya itu mengaku dari hati dan tindakannya bahwa Dia adalah Tuhan dan penolong hidupku. Yang kedua, dia mempercayakan hidup kepada Yesus. Tidak kepada kekuatan lain, tidak kepada siapapun. Yesus sumber keselamatannya. Yesus sumber pertolongannya. Jadi mempercayakan diri kepada Dia, kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayakan, serahkan, pasrah sumarah kepada Dia dalam segala situasi. Yang terakhir, orang percaya itu berarti orang yang kecuali mau mempercayakan hidupnya, dia menaati kehendak yang dia percayai. Dia patuh, dia taat, dia melakukan apa saja yang difirmankan kepadanya. Tuhan Yesus, semua yang dikerjakannya adalah untuk kehidupan kita. Karena itu taati dia. Dengan kesungguhan hati, dengan percaya dalam 3 dimensi atau 3 aspeknya seperti itu, kita akan melihat semakin mengenal siapa Dia. Dan di dalam Kristus, saudara, coba rasakan pekerjaan Dia di dalam hidup kita.
Ketika saudara berhadapan dengan masalah, kegelapan di dunia ini macam-macam. Dalam bentuk berbagai persoalan yang menimpa kita atau ancaman atau penderitaan yang menjadikan kita gelap. Ada seorang yang merasakan saya sudah gagal. Lalu ketakutan untuk tidak bisa bangkit lagi membuat orang seperti ini tidak melihat ada jalan keluar lagi. Tapi Yesus itu jalan loh. Dia menyebut dia jalan. Ketika orang diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak benar, lalu kehilangan penglihatannya, kehilangan kemampuan untuk melihat bahwa sesungguhnya ada jalan. Di dalam Yesus dia akan melihat selalu ada kemungkinan orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang diperlakukan tidak benar akan mendapatkan pertolongannya, akan dibenarkan Allah sendiri. Dia yang adil, dia kebenaran. Orang-orang yang tidak bisa melihat adanya keputusan yang benar dan malah sering melakukan yang salah, mengambil keputusan yang salah. Yesus mau menolong kita, mengembalikan kita supaya kita mampu mengambil keputusan yang benar. Kita tidak terus pada jalur yang salah, tetapi Dia ambil kita. Ketika kita berpikir sesat, pikiran kita kemana-mana, ngelambrang kemana-mana, tidak dapat merasakan tentramnya pikiran, akal, budi kita. Dia menjangkau kita dan mengubahkan kita, pikiran-pikiran kita yang lambrang kemana-mana dan akhirnya buntu. Tuhan memberikan perspektif, dapat melihat kemungkinan-kemungkinan di dalam kebuntuan yang oleh kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, itulah gambaran pekerjaan Kristus bagi kita di tengah-tengah kegelapan dunia dan memampukan kita di dalam Dia untuk menyampaikan terangnya, untuk menyampaikan terang kasih, kuasa dan kemuliaannya kepada orang-orang di sekitar kita. Di dunia yang penuh ancaman, di dunia yang penuh tekanan, salah satu sifat kegelapan adalah menekan. Orang menjadi merasa tertekan karena tugas-tugasnya sepertinya tidak pernah berselesai. Sepertinya dia lelah dan merasakan betapa berat beban yang menekan hidupnya. Padahal saudara, kalau saudara perhatikan orang bekerja itu kan bersyukur. Tapi banyak orang yang menerima pekerjaannya dengan berat. Dulu ketika orang-orang belum bekerja dari rumah, membayangkan rumah itu menyenangkan kan? Bisa pulang ke rumah itu fresh, pulang kerja bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tetapi aneh sekarang setelah kesempatan untuk bersama keluarga dan mengerjakan pekerjaan dari rumah, orang juga tidak senang kembali. Orang merasa tertekan, orang merasa stres, berada di dalam pressure yang begitu dahsyat. Lalu banyak orang yang di rumah membatasi diri, tidak bisa lagi. Ada kesempatan lalu berbondong-bondong keluar dan timbullah kerumunan yang membahayakan ini. Itu situasinya. Orang tertekan bisa karena situasi dalam dirinya sendiri yang merasa sudah sumpek hidupnya. Ingin ini dan itu tidak tercapai. Ketika dia memiliki harapan yang begitu tinggi dan tidak mampu meraihnya, dia tertekan. Bisa jadi dia juga ditekan oleh orang lain karena sikap orang lain, kata-kata orang lain yang tidak menyenangkan, karena relasinya dengan orang lain tidak harmonis, tidak dalam hubungan kasih. Orang-orang bisa tertekan dalam situasi ini dan itulah sifat kegelapan yang menekan sedemikian rupa menjadikan kita berat. Itu baru tekanan dari orang lain, belum kalau ada tekanan situasi. Bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini berada di area bencana, terdampak bencana alam. Mereka yang menjadi penyintas bencana seperti itu. Mengalami situasi yang sungguh berat dan dunia ini seperti gelap. Bagaimana bersama Kristus kita menghadirkan terang bagi saudara-saudara kita? Jangan bebani orang-orang itu dengan perilaku kita. Jangan tambah tekanan lagi dengan perilaku kita, tetapi lakukanlah yang
membuat mereka dienteng-entengke, mereka diringankan dalam menanggung bebannya. Bantulah dengan kasih, dengan pertolonganmu, dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita lakukan sedapat-dapatnya untuk menolong mereka. Kita bisa berdoa untuk mereka. Kita bisa mengatur diri kita, mematuhi protokol ini sehingga tidak membebani beban pemerintah. Dan betapa saudara di media sosial saudara melihat para pelayan medis di rumah sakit begitu kerja. Orang kerja itu kalau ibarat lari maraton bisa panjang. Tetapi kalau mereka sekarang ini dalam situasi tertekan karena semalaman yang biasanya bisa istirahat sejenak karena pasiennya sedikit, sekarang penuh. Full day, full night, sepenuh hari melakukan pekerjaan dengan speed yang tinggi. Orang ibarat berlari sprint terus, betapa lelahnya. Dan apa yang dapat kita lakukan sekarang? Jaga diri baik-baik, percaya kepada Tuhan dan mau dilahirkan kembali, artinya patuhi apa yang sesuai kehendak Tuhan, apa yang membangun hidup kita kerjakan. Kalau kita diberkati untuk dapat membantu menolong mereka yang saat ini tertindas oleh tekanan hidupnya, tolonglah. Oleh kelahiran baru kita di dalam roh, oleh keberadaan kita di dalam Kristus, kita dimampukan untuk berbuat yang memberikan orang-orang lain yang sekarang ini berputus asa, orang-orang dalam kesulitan, mereka punya harapan dan semangat hidup untuk melanjutkan dan menyongsong masa depannya, untuk menghadapi kenyataannya. Mari kita bersama-sama, sehati, satu pikir, satu tekad, dengan terang Kristus yang tinggal di dalam kita, kita mampu berbuat untuk meringankan beban, tekanan, kegelapan yang dialami oleh orang-orang di dunia ini. Supaya kita sendiri dibangkitkan menjadi ciptaan Allah baru yang tidak bergantung oleh situasi ini, tetapi hidup kita dalam penyertaan Dia. Kerajaan Allah itu dapat kita alami di tengah-tengah situasi kehidupan yang berat seperti sekarang ini. Bukankah kerajaan Allah itu Allah yang memimpin hidup kita? Allah yang menolong kita? Allah yang menjanjikan masa depan bagi kita, bukan kehancuran di depan, tetapi dunia baru dan langit baru. Dan kita diajak untuk menyongsong itu bersama Kristus, sumber hidup dan berkat bagi kita. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan kita akan berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang oleh Kristus kami dapat mengalami pemerintahan-Mu. Tanda-tanda pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Engkau memulihkan semangat kami ketika kami lemah. Engkau sembuhkan kami ketika kami sakit. Engkau sediakan kepada kami jalan supaya kami dapat melihat selalu ada kemungkinan di tengah-tengah hal yang tidak mungkin, karena tiada yang mustahil bagimu. Karena itu dengan firman-Mu yang telah kami terima, bimbinglah kami ke dalam kebenaran-Mu, supaya kami tidak menjadi gelap seperti dunia ini, tetapi bahkan kami mampu menghadirkan terang Kristus, karena kami tinggal di dalam Kristus melalui semua yang kami kerjakan, baik secara pribadi orang percaya, keluarga-keluarga orang percaya, maupun persekutuan kami sebagai orang percaya di dalam Kristus. Bapa, kami berdoa untuk masyarakat dan bangsa kami yang saat ini dicekam oleh berbagai persoalan, dan salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang masih ada dan belum kami ketahui kapan ini akan berakhir. Dan karena situasi yang tidak pasti ini, banyak orang-orang yang menjadi gelisah, orang-orang yang takut, orang-orang yang tertekan dalam kehidupannya. Mereka yang saat ini mengalami gangguan depresi dan stres berat.
kami hadir sebagai terang. Kami berdoa untuk mereka, pulihkan semangat mereka untuk berani menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Berikan kami melalui pelayanan kami, melalui perhatian yang kami lakukan dalam setiap hal yang kami kerjakan, akan membuahkan pembaruan dan semangat bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami yang saat ini membutuhkan kasih dan penguatan dari Tuhan. Karena itu tolonglah kami semua, masyarakat dan bangsa kami Indonesia utamanya, dapat keluar dari situasi kegelapan ini. Dan dalam Tuhan kami terus dimampukan untuk menghadapi tekanan seberat apapun. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang cukup bagi kami untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga Kristen yang terdampak pandemi ini secara khusus, yang mereka merasakan lebih berat keadaannya karena harus mengalami pemutusan hubungan kerja, usaha-usaha yang biasanya menjadi sarana dia untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan tidak dapat dilakukan lagi. Tuhan, bahkan ada yang mengalami perubahan karena ada yang dipanggil Tuhan dalam situasi ini dan mereka mengalami perubahan, tidak ada keluarga bersama-sama dengan mereka secara utuh lagi. Tolong kuatkan mereka semua mengalami situasi ini dengan hadir Tuhan menyertai, menguatkan dan menopang kehidupan saudara-saudara kami. Hingga akhirnya mereka tetap melihat terang kasih Tuhan terus ada di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sakit, yang saat ini sungguh memerlukan kehadiran Tuhan menolong dan memulihkan kondisi tubuhnya. Sehingga dengan kesembuhan dari Tuhan, anak-anakmu dapat melihat Tuhan terus bekerja, memberikan semua yang kami perlukan, mengatasi kehidupan bersama-sama dengan berbagai persoalan yang ada di dalamnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk upaya kami sebagai gerejamu tetap melayani dalam berbagai bidang. Semangat kami tidak kendur. Gereja Tuhan akan terus bercahaya melalui doa, melalui kasih, melalui pelayanan di berbagai bidang yang dikerjakan sesuai dengan situasi kenormalan baru ini. Agar dengan segala yang kami lakukan, jemaat Tuhan tetap mengalami dan merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Hingga akhirnya kami semua tidak kehilangan harapan, tetap berada di dalam Kristus, sumber pengharapan, sumber berkat dan pertolongan. Karena itu hanya kepadamu kami berserah ya Kristus. Berikan kami sebagai manusia baru yang tetap menghadapi segala hal bersama Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid pada waktu dulu dan sekarang ini, kami dalam satu hati menaikkannya kepada Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, umat Tuhan yang sungguh dikasihi dan ditopang oleh Tuhan dalam segala hal, sehingga kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Kita mempersembahkan persembahan syukur kita pada hari ini dengan memperhatikan sabda Tuhan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan bersamaan dengan kita memberikan persembahan syukur kita menaikkan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama dan bait yang kedua. Apalah arti ibadahmu?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila ada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeruh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus, kami mengenal-Mu. Kami datang dengan mengucap syukur kepadamu melalui persembahan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, ketika kami mengenal Kristus lalu kami bertobat, mempercayakan diri kami kepada Kristus. Sesungguhnya hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan Yesus, ada di dalam kuasa dan kemuliaan Kristus yang memberikan kehidupan kekal, sehingga dalam segala hal kami tetap dapat percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena hanya Engkau sumber kehidupan, sumber berkat dan pertolongan. Engkau juga yang telah memelihara kami dapat hadir bersama-sama di hadapan-Mu dengan membawa ucapan syukur kami berupa persembahan hari ini. Karena semua ini berkat dan buah dari kasih dan kemuliaan Tuhan kepada kami. Wujud dari kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengiringi sepanjang hidup kami. Karena itu kami sungguh-sungguh memberikan persembahan ini dengan percaya bahwa kami tidak akan kekurangan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika kami Tuhan pakai menjadi sarana berkat bagi orang lain, maka justru berkat dan kasih Tuhan semakin dialami oleh banyak orang, dan kami bersama-sama semuanya dapat mengucap syukur kepada Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus. Demikian Bapa, doa syukur kami atas persembahan yang Engkau berkenan menerimanya, sebab kami persembahkan kepada Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami. Haleluya. Amin. Saudara, silakan saudara duduk kembali. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri lagi dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli keluar dari hati yang penuh penyerahan diri kepada Allah
di dalam Kristus dan akan dipandu oleh majelis gereja. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, kita menaikkan nyanyian bagi kemuliaan nama Kristus Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 255 bait yang pertama sampai bait yang ketiga di seluruh dunia. Di seluruh dunia satu umatnya, satu dalam baptisan dan satu jalannya menuju sejahtera surga yang senang. Kita maju dalam cahaya sinar yang terang. Beda bangsa, bahasa, kulit dan tempat, namun satu iman kita dalam kasih-Nya. Di dunia yang terus resah ada harapan. Yesus kebenaran kita, Tuhan Dialah. Manusia berlelah dalam dunia, tapi damai yang sentosa tak didapatnya. Kenalah pelindungmu, damai yang benar. Yesus jalan kebenaran, hidup yang kekal. Umat Tuhan, silakan bangkit berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudaraku, biarlah terang Kristus senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidup kita, supaya selalu berada di jalan kebenarannya. Dengan demikian pancaran terang Kristus senantiasa bersinar dalam setiap kesaksian hidup kita di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tunaikan tugas panggilan saudara dengan setia. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian kita, sertai kami Tuhan, Kidung Jemaat nomor 345, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu Kau limpahkan, penuh karunia. Silakan duduk. Ibadah usai dan saudara-saudara disilakan untuk mengambil saat teduh pribadi.